Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Bukhari, NIM 82021818509. Prodi Pendidikan Ekonomi, dosen pengampu Dr. Tadi SMSD. Pemberian nilai dan tindakan. Lanjut hasil penelitian. Materi 1. Pendahuluan. Tujuan pendidikan menurut para ahli mampu yang ada di dalam nomor 20 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Semuanya mencantumkan bahwa pendidikan tujuan untuk mengembangkan proses berpikir kognitif, keterampilan, serta nilai dan sikap afektif. Pencapaian tujuan pendidikan lebih menekankan pada aspek kognitif saja, jika aspek psikomotor dan afektif belum diukur dan dinilai sebagaimana pada aspek kognitif. Dengan kurikulum berbasis kompetensi, maka proses pembelajaran lebih diarahkan dan pada pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Materi 2. Prinsip-prinsip pemberian nilai. Prinsip-prinsip pemberian nilai kurikulum yang digunakan dalam pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Produk persiapan pembelajaran yang dimiliki sekurang-kurangnya adalah berupa 1. Matriks kompetensi belajar, Learning Company Matrix, yang menjamin pengalaman belajar yang terarah. 2. Program penilaian otentik berkelanjutan, assessment. Materi 3. Tujuan penilaian kelas. Tujuan penilaian kelas. Yang pertama, penelusuran casting fact. 2. Pengecekan. 3. Pencarian. 4. Penyimpulan atau summing up. Sedangkan tujuan dari penelitian menurut Nana Suciana 1995 adalah sebagai berikut diantaranya. Yang pertama, mendeskripsikan percakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penelitian. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Materi 4. Fungsi penilaian kelas. Fungsi penilaian kelas ada 4. Fungsi motivasi, 2. Fungsi belajar tuntas, 3. Fungsi sebagai indikator, 4. Fungsi umpan balik. Menurut W. Jens Popham dan Eva L. Baker dalam buku Teknik Mengajar secara Sistematis bahwa tujuan penilaian ialah untuk mengetahui tingkat kemajuan perkembangan siswa dalam suatu periode tertentu. Penilaian di sini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui seberapa berhasilnya proses belajar mengajar yang terjadi. Materi 5. Prinsip penilaian kelas. Prinsip penilaian kelas ada 9. Yang pertama, proses penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. 2. Penilaian mencerminkan masalah dunia nyata. 3. Menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria. 4. Penilaian harus bersifat holistik. 5. Penilaian kelas mengacu kepada kemampuan. 6. Berkelanjutan. 7. Didaktis. 8. Menggali informasi. 9. Melihat yang benar dan yang salah.
Berdasarkan buku Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar, yaitu guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama, valid. Yang kedua, edukatif. Ketiga, objektif. 4, transparan. 5, berkesinambungan. 6, menyeluruh. 7, bermakna. 8, ketuntasan belajar. Materi 6, prosedur atau metode penilaian kelas. Nah, berkaitan dengan prosedur penilaian, BSPNP telah mengeluarkan pedoman penilaian untuk kelompok mata pelajaran IPTEK yang dapat digunakan oleh pendidik. Adapun prosedur yang dimaksud meliputi penentuan tujuan penilaian, penyusunan visi-misi, perumusan indikator pencapaian, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan dan penafsiran hasil penilaian, serta pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Berikut metode dan teknik penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. 2, tes praktik. 3, penilaian produk. Lanjut, penilaian proyek serta perkembangan, evaluasi diri siswa, penilaian afektif, dan portofolio. Terima kasih.